warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak sekalian. Siang. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga hari-hari kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, sebelum kita mulai proses pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Doa ini saya minta kesediaan Rangga untuk memimpin. Kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih kepada Ananda Angga telah memimpin kita dalam berdoa. Semoga doa kita diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga proses pembelajaran kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terus selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran ketua kelas. Abdul sama teman yang tidak hadir. Nurianti kenapa? Sakit. Ada lagi? Gini Pratiwi Ini Pratiwi kenapa? sakit. Sakit. Ada lagi? Husna Sriani Kenapa dia? isin. Ada lagi? Iin Dia kenapa? isin. Sudah. Oke. Jadi 4 orang yang tidak ada ya? Oke. Semoga teman kalian yang sakit itu bisa segera diberikan kesembuhan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Bagaimana hari ini sudah siap belajar? Siap. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi apa? Konflik Konflik sosial. Kira-kira apa itu konflik? Oke, silakan. Berciptakan. Percekcokan. Ada yang lain? Konflik itu apa? Pertikaian. Pertikaian. Yang lain? Bertentangan. Pertanyaan. Perbedaan. Perbedaan. Satu lagi yang kalian tidak sebutkan. Jadi semua yang kalian sampaikan itu semuanya terkait dengan apa itu konflik sosial. Kalau yang pertemuan yang lalu kita membahas tentang konflik, membahas tentang pertikaian, perpecahan, perbedaan, maka pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kebalikan dari konflik. Jadi persatuan. Kita akan membahas tentang persatuan. Dalam sosiologi, persatuan itu dikenal dengan istilah integrasi. Oke. Namun sebelum Bapak memberikan penjelasan tentang integrasi, Bapak akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran berbasis masalah, mengintegrasikan unsur feedback dan BOS, berbantuan LKPD serta PPT dengan sikap kerjasama, disiplin, tanggung jawab dan jujur, kalian peserta didik atau siswa diharapkan dapat yang pertama menganalisis pengertian integrasi sosial, yang kedua menganalisis bentuk-bentuk integrasi sosial, yang selanjutnya menyelesaikan masalah kontekstual tentang integrasi sosial, selanjutnya yang terakhir mengemukakan bentuk-bentuk integrasi sosial. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Oke, sebelum kita lanjut, istilah integrasi itu kira-kira siapa yang sudah tahu? Oke, silakan. Integrasi merupakan proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda sehingga membentuk suatu kesatuan masyarakat yang serasi. Oke, selanjutnya Bapak akan tampilkan PPT tentang integrasi sosial. Integrasi sosial. Kata integrasi itu berasal dari bahasa Inggris integration, yang artinya pembaruan hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Istilah pembaruan tersebut mengandung arti masuk ke dalam,
menyesuaikan, menyatu atau melebur sehingga menjadi seperti satu. Selanjutnya dalam Kamus Besar Sosiologi dijelaskan integrasi sosial merupakan proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda sehingga membentuk satu kesatuan masyarakat yang serasi. Selanjutnya menurut ahli itu ada menurut pendapat Paul B. Wharton, ada juga menurut pendapat Panton, terus Mauri Debuge. Nah, terus selanjutnya bagian-bagian dari atau bentuk-bentuk integrasi. Yang pertama ada istilah integrasi bangsa. Yang kedua ada integrasi nasional. Integrasi bangsa dengan integrasi nasional itu tidak jauh berbeda, ya. Terus selanjutnya integrasi budaya. Nah, terus selanjutnya terima kasih. Oke. Terus selanjutnya Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok seperti kelompok pada pertemuan yang lalu. Jadi kelompoknya tidak usah berubah ya. Ini tetap kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Materinya ada di LKPD yang telah Bapak bagikan. Ya? Sudah? Sudah dilihat? Sudah, oke? Bisa jelas? Jelas pertanyaannya di LKPD itu Bapak akan memberikan tugas kalian. Di situ ada kegiatan diskusi untuk kerja. Carilah artikel tentang integrasi yang ada di sekitarmu. Terus sumber artikel dapat berupa surat kabar, majalah atau berita online dari internet. Terus yang selanjutnya gunting dan tempelkan artikel tersebut pada kertas karton yang sudah kalian siapkan. Terus jangan lupa cantumkan sumber dan keterangan pada bagian bawah artikel. Terus buatlah kesimpulan mengenai isi clipping yang telah dibuat. Kemudian tulislah pada bagian akhir clipping meliputi judul clipping, isi clipping dan kesimpulan. Setelah itu kita diskusikan atau presentasikan di depan. Ya, jadi aturannya misalnya kelompok 1 yang presentasi, kelompok 2, 3 dan 4 silakan mengajukan pertanyaan. Begitu seterusnya. Boleh menyanggahi, boleh juga menambahkan. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Waktu kalian mengerjakan tugas ini selama 20 menit boleh? Boleh. Oke. Silakan dikerjakan dan sekarang. Kelompoknya jangan lupa ya, tulis di sudut kartonnya nama kelompok. Boleh. Bisa juga memanjang ke sana. Dan kalian sudah pahami silakan. Seperti ini boleh. Oh, kedua bagaimana? Tulis tangan, boleh di atas. Nama kelompoknya boleh di atas, boleh di bawah. Yang jelasnya nama kelompok kalian ada. Boleh.
Ini membahas tentang pengertian integrasi budaya. Jadi pengertiannya faktor, terus contoh ada berapa? Ada 14 macam ya. Berarti iya. Nggak usah. Jadi di bawah gambar itu saya akan kasih penjelasan ya. Penjelasan. Kalau ada gambar yang kalian masukkan, berikan penjelasan. Kelompok 3 sudah? Penjelasannya? Sudah. Ini sudah jelas ya. Membahas tentang integrasi nasional. Yang pertama kerukunan kalimat beragama, terus Pancasila, terus keberagaman budaya ya. Silakan tulis nama kelompoknya. Terus nama kelompoknya. Bawa boleh di atas. Nah, terus di akhir pembelajaran kita nanti Bapak akan berikan tes formatif ya, sesuai dengan apa yang ada di LKPD kalian ya. Di situ ada latihan soal sebanyak 5 nomor ya. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 4? Sementara ya? Oke.
Iya. Apa yang jelaskan? Bukan? Iya. Iya. Bagi aku juga boleh. Kelompok boleh di sudut sana. Waktunya lagi 5 menit ya. Berarti belum selesai, tinggal kelompok 4 ya. Satu ya. Bulan bintang, sebulan bulan bintang. Bintang dan akhir sebulan bintang.
situ saja. Boleh juga tulis di kantor situ saja. Oke, sudah semua ya? Oke. Oke. Bapak akan mengecek semua hasil karya kalian. Semuanya ini sama dengan makalah, cuman bentuknya yang berbeda. Kalau ini diartikan sebagai sebuah clipping, ya. Kalau pertemuan yang lalu kita membahas tentang konflik sosial, itu Bapak suruh membuat dalam bentuk makalah. Oke, Bapak akan cek karyanya kelompok 2, boleh diangkat. Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Kelompok 3 boleh diangkat karyanya. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 3. Kelompok 1 bagaimana? Sudah? Oke, silakan diangkat karyanya. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 3. Kelompok 4. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 4. Oke, selanjutnya sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, kita akan berdiskusi atau mempresentasikan dari apa yang telah kalian buat berdasarkan hasil diskusi kelompok kalian. Untuk itu saya persilakan kepada kelompok 1 terlebih dahulu ya, untuk mempresentasikan hasil karyanya di depan teman-teman kalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang integrasi sosial. A. Pengertian integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliput ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Menurut Barton, integrasi adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat tetapi tidak memberikan fungsi penting pada perbedaan ras tersebut. Dalam integrasi sosial ada juga syarat integrasi sosial, yaitu meliput anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan mereka. 2. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan dalam kurung konsensus bersama mengenai nilai dan norma. 3. Nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Adapun juga faktor yang mengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. 1. Homogenitas kelompok. Pada masyarakat, homogenitas rendah integrasi sangat mudah tercapai, demikian juga sebaliknya. 2. Besar kecil kelompok. Jumlah anggota kelompok memengaruhi cepat lambatnya integrasi karena membutuhkan penyesuaian di antara anggota. 3. Mobilitas geografis. Semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, semakin besar pengaruh bagi proses integrasi. 4. Efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasi, semakin cepat pula integrasi anggota-anggota masyarakat tercapai. Adapun bentuk-bentuk integrasi sosial. 1. Integrasi normatif. Integrasi yang terjadi
terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contoh, masyarakat Indonesia dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Integrasi fungsional, integrasi yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Sebagai contoh, Indonesia terdiri dari berbagai suku mengintegrasikan dirinya dengan melalui fungsi-fungsi masing-masing. Suku Bugis, Jawa pertanian, Minang dan pedagang. 3. Integrasi koersif, integrasi yang dilakukan dengan cara pemaksaan. Hal ini biasanya dilakukan bila diyakini banyaknya akibat negatif jika integrasi tidak dilakukan atau pihak yang diajak untuk melakukan integrasi sosial enggaknya melakukan integrasi. Ada faktor-faktor pendorong integrasi sosial. 1. Adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. 2. Kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. 3. Adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain. 4. Adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. 5. Adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. 6. Adanya perkawinan campuran atau amalgamasi. 7. Adanya musuh bersama dari luar. Contoh integrasi sosial. 1. Keluarga. Keluarga sebagai agen sosialisasi pertama juga perlu mewujudkan integrasi sosial. Bentuk perwujudan integrasi sosial ini, yang pertama ya sebagai kepala keluarga tidak membeda-bedakan derajat antara anak satu dan lainnya. Contoh selanjutnya, selalu membuat jamatan yang dilakukan secara bersamaan. 2. Lembaga pendidikan. Sebuah lembaga pendidikan, baik itu sekolah maupun perguruan tinggi, tak akan luput dari heterogenitas, baik itu agama, suku, ras, dan lain-lain. 3. Masyarakat. Contoh nyata integrasi sosial yang nyata sering terjadi pada lingkungan masyarakat ialah pelaksanaan gotong royong seluruh warga. Gotong royong mewajibkan seluruh warga tanpa disadari. Ini adalah upaya yang menyatukan seluruh warga. 4. Kebudayaan. Integrasi sosial juga perlu dibutuhkan dalam lingkungan kebudayaan. Contoh integrasi sosial dalam lingkungan kebudayaan yang pertama ialah kejawen yang merupakan kepercayaan kebatinan atau agama Jawa, Islam, Kristen telah mampu melekat pada masyarakat suku Jawa. 5. Negara. Ternyata dalam lingkungan negara, integrasi sosial tak kalah penting untuk diwujudkan. Seperti apa contohnya? Pertama, menolak dan tidak melakukan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, tidak mengedarkan serta menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkoba. Ya sudah, setelah tadi pemaparan dari kelompok 1 terkait dengan apa yang telah mereka kerjakan. Untuk itu Bapak persilakan kepada kelompok 2, 3, dan 4 untuk memberikan pertanyaan. Jadi di sini saya kelompok 1 ya. Kelompok 2. Oke, kelompok 2 ada pertanyaan. Kelompok 2 silakan. Sebutkan nama dan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Supri dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1.
Bagaimana apabila seseorang ingin melakukan integrasi sosial? Bagaimana apabila seseorang ingin melakukan integrasi sosial, tetapi kurangnya komunikasi di antara mereka? Bagaimana apabila seseorang ingin melakukan integrasi sosial, tetapi kurangnya komunikasi di antara mereka? Kurangnya komunikasi Komunikasi. Di antara mereka. Oke, kelompok 2, kelompok 3 silakan. Dan nama dan kelompok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan. Sebutkan contoh integrasi sosial dalam lingkungan keluarga. Terima kasih. Oke, silakan. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansar dari kelompok 4. Saya akan memberikan pertanyaan, yakni bagaimana integrasi sosial ini tidak terlaksana dengan baik? Bagaimana jika interaksi sosial integrasi sosial Tidak berjalan dengan baik. tidak berjalan dengan baik? Sekian, terima kasih. Oke, silakan kelompok 1. Pertanyaan dari Supri, pertanyaan dari Nurul Aini, dan pertanyaan dari Ansar.
Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sebutkan contoh integrasi sosial dalam lingkungan keluarga. Selalu membuat jam makan yang dilakukan secara bersamaan. Selalu membuat jam makan yang dilakukan secara bersamaan. Oke, berarti artinya kalau salah satu contoh integrasi yang dilakukan di lingkungan keluarga itu kalau makan harus semuanya sama-sama. Atau Saya akan menjawab dari kelompok 4. Bagaimana jika integrasi sosial tidak berjalan dengan baik, maka tidak ada persatuan di Indonesia. Karena integrasi itu persatuan. gimana? Boleh. Oke, jadi kalau kita ada integrasi katanya itu kita tidak bisa bersatu, ya. Yang adanya perpecahan. Oke. Berarti tinggal satu pertanyaan ya. Kelompok berapa? Bagaimana apabila seseorang mau berintegrasi? Bagaimana apabila seseorang ingin melakukan integrasi sosial tetapi kurangnya komunikasi di antara mereka? Itu kan integrasi persatuan. Kalau tanpanya ada komunikasi, itu tidak akan berjalan dengan baik. Bagaimana? Hubungan di antara mereka tidak berjalan dengan baik karena harus ada komunikasi satu manusia dengan manusia yang lain supaya ada persatuan yang benar. Oke, sudah ya. Jadi semua pertanyaan yang disampaikan temanmu sudah terjawab semua ya. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, semoga nanti kelompok selanjutnya yang tampil bisa lebih baik lagi daripada kelompok. Oke, silakan kembali ke tempat. Sekali lagi aplaus untuk kelompok 1. Oke, silakan kelompok 2. Geser dulu nih. Sebentar ya. Yang menjelaskan siapa? Siapa? Oke, silakan di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan integrasi budaya. Pengertian integrasi budaya. Integrasi budaya adalah salah satu cara masyarakat untuk mengikuti kebudayaan mayoritas, namun tetap mempertahankan kebudayaan yang dimilikinya. Kemauan untuk melakukan integrasi merupakan hal sangat penting untuk kelangsungan dalam sosial masyarakat. Alasan dilakukan suatu bentuk integrasi sosial budaya merupakan salah satu cara untuk menghindari konflik atau mengendalikan konflik atas suatu perubahan yang terjadi. Hal-hal yang berkaitan dengan integrasi budaya antara lain bahasa, penggunaan peralatan dan teknologi, sumber mata pencarian, organisasi sosial, ilmu pengetahuan, kesenian, serta kepercayaan agama. Faktor integrasi budaya. Faktor pendorong dan penghambat terjadinya integrasi budaya di masyarakat dapat berasal dari faktor internal, eksternal, antara lain. Pendorong: 1. Kesadaran homogenitas kelompok sosial. Yang kedua, keadaan geografis dan sejarah terbentuknya kesatuan. Yang ketiga, efektivitas terjadinya komunikasi. Penghambat: faktor penghambat yang paling kuat biasanya berasal dari lingkungan masyarakat yang sulit menerima suatu perubahan dan kebudayaan baru. Dari penjelasan yang dikemukakan pula dapat dikatakan bahwa banyak budaya yang melakukan integrasi untuk mempertahankan eksistensinya agar tidak hilang sepenuhnya karena pengaruh dari pihak minoritas.
budaya tersebut terus dijaga dan dilestarikan. Hal tersebut dapat kita lihat mulai bermunculan desa wisata yang menonjolkan budaya lokal yang dimiliki negara tersebut. Adapun integrasi budaya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu asimilisasi dan akulturasi. Asimilisasi adalah pembaruan atas suatu budaya disertai dengan hilangnya beberapa ciri khas budaya sehingga membentuk budaya baru. Sedangkan akulturasi budaya adalah perpaduan antara dua budaya atau lebih yang saling memengaruhi tanpa menghilangkan ciri khas masing-masing budaya. Adapun contoh dari integrasi budaya yaitu ada 14, yaitu 1. Pernikahan antara suku, masjid Menara Kudus, musik dangdut, budaya di Bali, penggunaan kosakata musik keroncong, sandi, masjid damak, sastra, kalender, kenduri, seni kaligrafi, pakaian, dan sekaten. Sekian dari presentasi kita. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya kami persilakan kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Setelah tadi presentasi dari kelompok 2 atau penyampaian materi dari kelompok 2 tentang integrasi budaya. Oke, selanjutnya persilakan kepada kelompok 1 dulu ya untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Kelompok 1 silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, sebutkan contoh integrasi budaya yang melekat pada lingkungan remaja. Sebutkan contoh integrasi budaya yang melekat pada lingkungan remaja. Oke, kelompok 3 silakan. Saya karena berasal dari kelompok 3. Sebutkan contoh dari akulturasi budaya. Contoh akulturasi budaya. Kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Faldi Arianto dari kelompok 4. Apa alasan dilakukannya suatu bentuk integrasi sosial budaya? Oke. Silakan kelompok 4. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, contoh integrasi budaya yang melekat pada lingkungan remaja. Yang kedua, contoh akulturasi budaya. Dan yang ketiga, alasan dilakukannya integrasi budaya. Silakan cari jawabannya.
Sudah? Kelompok 2 bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab soal dari kelompok 4. Apa alasan dilakukannya suatu bentuk integrasi sosial budaya? Alasannya dilakukan suatu bentuk integrasi sosial budaya merupakan salah satu cara untuk menghindari konflik atau mengendalikan konflik atas suatu perubahan yang terjadi. Gimana kalau 4? Oke, jawabannya bisa diterima ya. Jadi alasan orang itu melakukan integrasi budaya karena mereka ingin menghindari yang namanya konflik atau perbedaan. Oke, masih ada 2 pertanyaan lagi ya. Baik, saya akan menjawab soal dari kelompok 3. Sebutkan contoh dari akulturasi budaya. Salah satunya yaitu Candi Borobudur, Masjid Menara Kudus, kaligrafi, dan musik keroncong. Kelompok 3 itu. Oke, gimana kelompok 3? Oke, contoh akulturasi budaya berarti penggabungan kedua budaya dan masing-masing budaya tidak dihilangkan, ya. Oke, berarti tinggal 1 pertanyaan lagi. Contoh integrasi budaya yang melekat pada lingkungan remaja. Gimana kelompok? Tinggal 1 pertanyaan tentang contoh integrasi budaya yang melekat pada lingkungan remaja. Dari 14 yang kalian sampaikan tadi itu ada di situ yang berkaitan dengan yang melekat pada remaja. Saya akan menjawab soal dari kelompok 2. Dari kelompok 1. Contoh integrasi budaya yang melekat pada lingkungan remaja, yaitu salah satunya musik dangdut dan pakaian. Oke, jadi sudah terjawab ya? Pertanyaan dari kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4. Di sini kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, silakan. Oke, selanjutnya kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang integrasi nasional. Integrasi nasional dapat diartikan sebagai proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta keserasian dan keserakahan nasional.
negara yang memiliki budaya dan wilayah yang luas. Seperti gambar pada berikut ini, yaitu gambar kota Indonesia. Adanya berbagai budaya dan wilayah membuat Indonesia menjadi negara yang beragam. Keberagaman yang ada di Indonesia jika tidak dikelola dengan baik dapat memicu terjadinya konflik, sehingga perlu adanya integrasi untuk mengendalikan permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu integrasi antar umat agama. Di Indonesia terdapat 6 agama resmi yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Hindu, Buddha, Konghucu. Adanya perbedaan agama yang dianut masyarakat dapat memicu munculnya konflik yang menimbulkan perpecahan. Namun melalui sikap toleransi yang dikembangkan oleh para pemeluk agama dapat menciptakan suatu integrasi nasional. Hal ini dapat menghindari perpecahan dalam negara. Yang kedua yaitu integrasi dalam kesatuan. Adapun faktor-faktor pendorong integrasi nasional adalah sebagai berikut: A. Adanya perasaan senasib dan kekelangsungan. B. Munculnya rasa cinta tanah air. C. Adanya rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. D. Berkembangnya budaya gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. E. Adanya simbol kenegaraan dalam bentuk gambar Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. F. Adanya keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa. Selanjutnya, integrasi keragaman budaya di Indonesia. Menurut Ahmadi, terdapat 3 masalah yang harus dikaji untuk mencapai integrasi nasional. 3 masalah tersebut adalah sebagai berikut: 1. Pembaruan bangsa. 2. Kerukunan antar umat beragama dan kepercayaan berikutnya. 3. Perubahan nilai-nilai. Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, budaya, sistem sosial, dan lain sebagainya. Keberagaman Indonesia berada dalam suatu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Melalui semboyan tersebut terjadi proses integrasi nasional, di mana perbedaan yang ada dipersatukan sehingga tercipta keselarasan. Persatuan dan kemajemukan yang ada di Indonesia inilah yang menjadi salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lainnya. Adanya perbedaan yang beragam tersebut menjadi identitas bangsa Indonesia yang terwujud dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah presentasi kami silakan untuk kelompok lain untuk bertanya. Oke, nah, demikian tadi presentasi dari kelompok 3 ya, terkait dengan integrasi nasional. Ya, oke, saya persilakan kelompok 4 dulu ya. Kita balik lagi kelompok 4, silakan berikan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dari kelompok 4. Ingin memberikan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menghindari konflik dalam integrasi agama? Saya ulang, bagaimana cara menghindari konflik dalam integrasi agama? Sekian, terima kasih. Oke, kelompok 2 silakan. Perkenalkan, nama saya Gita. Saya dari kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan. Bagaimana apa yang akan dilakukan untuk menghindari konflik antar wilayah? Bagaimana apa yang akan dilakukan untuk menghindari konflik antar wilayah? Oke, kelompok 1 silakan. Apakah dasar dari terbentuknya integrasi nasional? Apakah dasar dari terbentuknya integrasi nasional? Dasar dari integrasi nasional. Oke. Jadi ada 3 pertanyaan ya. Silakan kelompok 3.
Bagaimana? Sudah ada? Kelompok 3 sudah ada jawaban? Oke, silakan jawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apakah dasar dari terbentuknya integrasi nasional? Jawabannya dasar negara Pancasila. Ya, jadi dasar terbentuknya integrasi nasional itu adalah Pancasila. Terus yang kedua Bhinneka Tunggal Ika, yang ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI. Itu adalah dasar terbentuknya integrasi nasional, ya. Ada dua pertanyaan lagi, ya. Pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana cara menghindari konflik dalam integrasi agama? Pertama, masyarakat harus mempunyai rasa kehormatan antara agama satu dengan yang lain. 2, masyarakat harus mempererat tali persahabatan dan berusaha mengenal lebih jauh antara satu dengan yang lain. 3, mempunyai kesadaran bahwa setiap agama yang dianut masyarakat membawa misi kedamaian. Pertanyaan dari kelompok 4. Boleh Pak. Oke. Berarti sudah selesai, ya? Masih ada satu pertanyaan lagi, ya? Silakan. Apa yang akan dilakukan untuk menghindari konflik antar wilayah? Upaya untuk menghindari konflik antar wilayah. 1. Mendekatkan diri pada Tuhan, memahami adanya perlindungan bagi hak warga negara, saling menghargai dan menghormati keberagaman, tidak menyimpan prasangka buruk pada orang lain yang berbeda, mengamalkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Bagaimana? Boleh. Oke. Sudah? Nah, oke. Silakan. Berikan nafas dulu untuk kelompok 3. Kelompok 4 silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan dari materi kami yang berjudul pengertian integrasi budaya, faktor dan contohnya. Pengertian integrasi budaya. Integrasi budaya adalah salah satu cara masyarakat untuk mengikuti kebudayaan mayoritas, namun tetap mempertahankan kebudayaan yang dimilikinya. Kemauan untuk melakukan integrasi merupakan hal sangat penting untuk kelangsungan dalam sosial masyarakat. Alasan dilakukannya suatu bentuk integrasi sosial budaya merupakan salah satu cara untuk menghindari konflik atau mengendalikan konflik atas suatu perubahan yang terjadi. Hal-hal berkaitan dengan integrasi budaya antara lain bahasa, penggunaan peralatan dan teknologi, sumber maka pencarian organisasi sosial, ilmu pengetahuan
kesenian, serta kepercayaan agama. Selanjutnya saya akan membacakan contohnya. Contoh integrasi budaya. 1. Pernikahan antar suku. 2. Masjid Menara Kudus. 3. Musik dangdut. 4. Budaya di Bali. 5. Penggunaan kosakata. 6. Musik keroncong. 7. Candi. 8. Masjid Demak. 9. Sastra. 10. Kalender. 11. Kenduri. 12. Seni kaligrafi. 13. Pakaian. 14. Sekitar. Kesimpulannya, dari penjelasan yang kemuka diungkapkan dapat dikatakan bahwa integrasi budaya ini akan terus berkembang dan mengikuti perkembangan zaman. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita ambil pertanyaan saja ya. Silakan. Seperti apa itu budaya yang ada di Bali? Silakan dijawab. Jawabannya, budaya yang ada di Bali sangat dipengaruhi oleh agama Hindu. Segala adat istiadat yang ada di agama Hindu diadopsi dan disesuaikan dengan keadaan daerah tersebut, sehingga akan terbentuk kebudayaan baru yang saat ini tetap eksis di lingkungan kita. Jelas ya? Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok. Oke. Ini anak sekalian, demikian hasil pemaparan diskusi yang telah kalian sampaikan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Alhamdulillah kita sudah bisa memahami bahwa integrasi nasional, integrasi budaya, ataupun integrasi bangsa, atau bahkan pengertian integrasi sosial kita sudah pahami. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, selanjutnya di LKPD itu ada tugas. Karena berhubung waktu sudah mau habis, silakan nanti dikerjakan di rumah dan jawabannya dikirimkan di WA grup kita. Oke, bisa dipahami? Bisa. Untuk selanjutnya kita beri aplaus dulu untuk kita. Oke, anak sekalian, demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang. Oke, sekali lagi jangan lupa tugasnya.